warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 yaitu di bahasan tentang bunyi. Pertama-tama kita bahas dulu tentang karakteristik bunyi. Kita lihat di sini ada gambar seseorang sedang memukul beduk dan seseorang sedang berbicara. Keduanya menghasilkan bunyi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Gambar pertama, seseorang memukul beduk hingga beduk itu bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Sedangkan gambar yang kedua, seseorang berbicara dengan menggetarkan pita suaranya sehingga menghasilkan bunyi juga. Maka karakteristik bunyi yang pertama yaitu bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kemudian yang kedua, bunyi termasuk gelombang mekanik. Artinya bunyi termasuk gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Maka kalau di suatu tempat tidak ada medium untuk merambat, maka bunyi tidak bisa dirambatkan. Contohnya di luar angkasa. Luar angkasa merupakan ruang hampa sehingga bunyi bisa merambat di ruang hampa tersebut. Kemudian yang ketiga, bunyi merupakan gelombang longitudinal, artinya gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Inilah tiga karakteristik dari bunyi. Kemudian syarat terjadinya bunyi. Di sini kita lihat ada speaker yang digunakan untuk menghasilkan bunyi, kemudian sini orang sebagai pendengarnya. Nah, apa saja syarat terjadi bunyi? Pertama, harus ada sumber bunyi, yaitu benda bergetar. Di gambar ini sumber bunyi adalah speaker ini. Ini adalah sebagai sumber bunyinya. Kemudian yang kedua harus ada medium. Tadi kita ada belajar bahwa bunyi termasuk gelombang mekanik, artinya gelombang yang membutuhkan medium. Maka syarat terjadi bunyi yang kedua adalah harus ada medium atau perantara untuk merambat. Dalam hal ini di gambar ini perantaranya adalah udara. Tapi bunyi tidak hanya bisa merambat lewat udara, tapi bisa juga lewat zat-zat lainnya, yaitu zat padat maupun zat cair. Yang paling cepat di mana? Bunyi paling cepat merambat di zat padat, kedua di zat cair, ketiga baru di zat gas. Mengapa demikian? Karena di zat padat partikel-partikelnya lebih rapat dibandingkan zat cair maupun zat gas, sehingga bunyi merambat lebih cepat di zat padat dibandingkan zat cair maupun zat gas. Yang ketiga, selain harus ada sumber bunyi dan medium atau perantaranya, yang ketiga harus ada penerima bunyi atau pendengarnya. Dalam hal ini, orang inilah sebagai penerima bunyi atau pendengar tersebut. Ya, inilah tiga syarat terjadinya bunyi, yaitu harus ada sumber bunyinya, yaitu benda yang bergetar. Kemudian harus ada perantaranya atau medium, bisa berupa zat padat, cair maupun gas. Yang ketiga harus ada penerima bunyi atau pendengarnya. Pengelompokan bunyi. Bunyi dikelompokkan berdasarkan frekuensinya, dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pertama namanya adalah infrasonik, kedua adalah audiosonik, ketiga adalah ultrasonik. Apa perbedaannya? Bunyi disebut bunyi infrasonik jika frekuensinya kurang dari 20 Hz. Kurang 20 Hz ini adalah di bawah frekuensi pendengaran manusia. Jadi bunyi yang di bawah 20 Hz itu tidak bisa didengar oleh manusia. Siapa yang bisa dengar? Beberapa hewan bisa mendengarnya, antara lain adalah anjing dan juga jangkrik. Gelombang audiosonik. Apa artinya gelombang audiosonik? Yaitu gelombang yang frekuensinya dapat didengar oleh manusia, yaitu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Inilah rentang frekuensi bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah ultrasonik. Artinya adalah gelombang yang frekuensinya di atas jangkauan manusia, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Manusia tidak bisa mendengar bunyi ultrasonik ini, tapi ada beberapa hewan yang bisa mendengarnya yang dimanfaatkan sebagai navigasi, seperti kelelawar dan lumba-lumba. Anjing pun bisa juga mendengar bunyi ultrasonik ini. Jadi ada tiga bunyi ya, infrasonik, audiosonik, dan juga ultrasonik. Kemudian sekarang kita masuk tentang cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi menyatakan bahwa seberapa cepat bunyi itu merambat. Artinya bunyi itu kan merambat, artinya bergerak atau berjalan. Setiap yang bergerak atau berjalan pasti ada kecepatan. Di sini pun karena bunyi adalah bisa merambat, ya gelombang yang merambat, sehingga bunyi pun ada cepat rambat bunyi. Rumus cepat rambat bunyi sama seperti rumus cepat rambat gelombang. Karena bunyi termasuk gelombang, maka rumus cepat rambat bunyi pun sama dengan rumus cepat rambat gelombang, yaitu V sama dengan S per T, atau V sama dengan lambda per periode, atau V sama dengan lambda kali frekuensi.
Bagaimana nanti kita mengerjakan soalnya pakai rumus yang mana? Tergantung yang diketahui di soal. Maka biasakan sebelum mengerjakan soal, ditulis dulu apa yang diketahui di soal, sehingga bisa kita tentukan pakai rumus apa yang harus digunakan. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah alat musik berfrekuensi 500 Hz, maka kita harus diketahuinya frekuensinya adalah 500 Hz. Oke, nomor 1 diketahui ada frekuensi 500 Hz. Jika cepat lambat bunyi 300 meter per second. Cepat lambat bunyi berarti V-nya, velocity, yaitu 300 meter per second. Berapakah panjang gelombang bunyi tersebut? Ditanyanya adalah lambda. Nah, tadi kita lihat bahwa rumus yang terdapat variabel F, V, dan lambda, frekuensi, cepat lambat, dan lambda adalah rumus yang mana? Yaitu rumus yang V sama dengan lambda kali F. Tapi sekarang kita mau cari lambdanya, maka rumus ini berubah menjadi lambda sama dengan V per F. Tinggal kita masukkan angka-angkanya, bahwa lambda sama dengan V-nya adalah 300, F-nya adalah 500. Maka lambdanya bisa kita hasilkan di sini coret. 3/5 adalah 0,6 meter. Berarti panjang gelombang bunyi tersebut adalah 0,6 meter. Yang kedua, kita batasin dulu. Suatu saat terjadi hujan dan cahaya guntur terlihat. Jika setelah 5 second. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 5 second, berarti adalah waktunya. T-nya adalah 5 second. Terdengar bunyi dan cepat lambat bunyi 340 meter per second. Cepat lambat bunyi berarti adalah V-nya. Ditanya berapa jarak awan dari tempat tersebut. Ditanyanya jarak berarti S-nya. Nah, pakai rumus yang mana? Rumus cepat lambat yang ada T, V, dan S. Rumusnya adalah V sama dengan S per T. Karena kita mau cari S-nya, maka S-nya menjadi rumus V kali T. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. V-nya 340, T-nya 5. Maka S-nya hasilnya adalah 340 kali 5, yaitu 1700 meter. Berarti jarak awan dari tempat terdengarnya guntur tersebut adalah 1700 meter. Oke, yang ketiga. Arzan dan Arkan ingin mengukur kecepatan bunyi. Mereka terpisah jarak 100 meter. Ke jarak di sini, maka diketahui adalah jaraknya sama dengan 100 meter. Arzan meniup fluid dan Arkan mendengar bunyi tersebut 0,4 second kemudian. 0,4 second berarti adalah time-nya, T-nya 0,4 second. Berapakah kelajuan bunyi tersebut? Kelajuan berarti cepat lambat maksudnya ya, V-nya. Oke, pakai rumus yang mana? Ada S, T sama V, maka pakai rumus yang V sama dengan S per T. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. S-nya 100, T-nya 0,4. Terus bagi 0,4 bisa kita hilangkan komanya dengan dikalikan 10 per 10. Maka menjadi 1000 per 4. 1000 per 4 adalah 250 meter per second. Inilah cara menghitung cepat lambat bunyi dengan 3 rumus tadi ya. Jadi biasakan tulis dulu yang diketahuinya biar kita bisa tentukan kita pakai rumus yang mana. Selanjutnya adalah tentang pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi ada 3 jenis, yaitu yang pertama pemantulan yang memperkuat bunyi asli, kedua gaung atau kerdam, dan yang ketiga adalah gema. Pertama, pemantulan yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantulnya terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Kenapa bisa bersamaan? Karena dia itu terjadi ruangan sempit sehingga jarak ke benang pantulnya sangat dekat. Contohnya seperti ini. Bunyi aslinya terdengar fisika, maka bunyi pantulnya terdengar bersamaan fisika. Maka seperti ada 2 orang yang ngomong hal yang sama dan bersamaan, sehingga suaranya akan terdengar lebih keras. Contohnya adalah kalau kalian di kamar mandi, maka kalau kalian di kamar mandi akan terdengar suaranya lebih keras. Itulah pemantulan yang memperkuat bunyi asli sehingga suara yang terdengar akan lebih keras. Kedua adalah gaung atau kerdam. Kalau tadi terdengarnya bersamaan, kalau gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang terdengar sebagian bersamaan
dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli hanya terdengar sebagian. Biasanya terjadi di ruangan yang agak luas seperti di gedung pertunjukan. Nah, jarak ke bidang pantulnya agak jauh. Contohnya seperti ini. Bunyi aslinya fisika, tapi bunyi pantulnya terdengarnya sebagian bersamaan nih, yaitu di sini. Jadi saat bunyi aslinya sudah ngomong si, bunyi pantulnya baru ngomong fi. Saat bunyi aslinya baru ngomong ka, baru ngomong ka, bunyi pantulnya baru ngomong si. Sehingga di bunyi ini terdengar tidak jelas, ya. Yang terjelas hanya bagian awal fi dan ka-nya. Bagian tengah-tengah ini tidak terdengar jelas. Maka gaung ini dia merugikan karena membuat suara yang dihasilkan terdengar tidak jelas karena pantulannya. Biasa terjadi gedung-gedung pertunjukan. Maka untuk mengurangi kerugian akibat gaung atau keredam ini, pada gedung-gedung pertunjukan seperti bioskop dipasangi penyerap bunyi. Penyerap bunyi berupa karpet, ya, agar tidak terjadi gaung atau keredam di gedung-gedung pertunjukan tersebut, sehingga suara yang dihasilkan atau pantulannya tidak membuat suaranya tidak jelas. Kemudian yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Terjadinya di luar ruangan biasanya, dan jarak ke bidang pantulnya sangat jauh. Seperti di sini fisika, maka bunyi pantulnya terdengar setelah bunyi asli terdengar. Fisika. Itu ya. Contohnya adalah misalnya kamu pernah ke gua, kamu berteriak misalnya hai, maka bunyi pantulnya terdengar belakangan hai, 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 dan seterusnya. Seperti itu. Ya, bunyi pantulnya terdengar setelah bunyi asli. Nah, gema biasa dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut maupun mengukur kedalaman gua. Ya, inilah 3 jenis pemantulan bunyi. Pemantulan yang membuat bunyi asli, jadi suara akan lebih keras. Gaung atau keredam yang membuat justru suara jadi tidak jelas dan ini merugikan. Kemudian yang ketiga adalah gema, bunyi pantulnya terdengar setelah bunyi asli. Biasanya dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut dan juga mengukur kedalaman gua. Contoh ini ya. Pemantulan membuat bunyi asli di kamar mandi. Gaung atau keredam biasanya di gedung-gedung pertunjukan. Kemudian gema biasanya di gua ataupun di tempat-tempat di luar ruangan seperti di tebing-tebing. Nah, penerapan pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi bisa dimanfaatkan sebagai berikut. Pertama, untuk mengukur kedalaman laut. Jadi ukur kedalaman laut tuh bukan pakai meteran ya, diukur dari kapal laut sampai ke dasar laut, tidak. Tapi dia menggunakan konsep pemantulan bunyi ini. Namanya adalah sonar. Kemudian fungsinya apa lagi? Yaitu untuk mengukur jarak ke tebing. Sama prinsipnya seperti mengukur kedalaman laut. Demikian juga mengukur kedalaman gua. Sama prinsipnya seperti mengukur kedalaman laut. Kemudian kacamata tunanetra. Kacamata tunanetra dimanfaatkan pemantulan bunyi ya. Sehingga kalau misalnya di depannya ada penghalang seperti tembok, maka kacamata tunanetra ini bisa mendeteksinya. Sehingga orang tunanetranya bisa menghindar dari tembok tersebut. Kemudian ultrasonografi atau USG, ya, alat untuk melihat bagian dalam tubuh manusia, seperti untuk melihat janin di dalam perut ibu. Kemudian membersihkan plak dan karang gigi, dia juga bisa menggunakan bunyi ultrasonik untuk membersihkan plak dan karang gigi. Kemudian penerapan pemantulan bunyi. Sekarang bagaimana cara mengukur kedalaman laut, jarak ke tebing, dan kedalaman gua. Seperti ini. Nah, bisa kita pakai rumus. Rumusnya seperti apa? Rumus untuk menghitung jarak pantul, yaitu seperti mengukur kedalaman laut, jarak tebing, atau kedalaman gua, bisa menggunakan rumus seperti ini. S sama dengan V kali T per 2. Kenapa per 2? Karena dia memantul, bergerak bolak-balik, maka ada per 2-nya di sini. Nah, kemudian di rumus ini, jika ditanya V-nya, maka rumusnya bisa menjadi V sama dengan 2 kali S per T. Rumusnya seperti ini jika dicari V-nya. Ya, ini khusus untuk yang pemantulan. Kalau misalnya tentang bunyi tapi bukan pemantulan, maka kita tidak pakai rumus seperti ini. Tapi rumus yang tadi yaitu cepat lambat bunyi. Ya, rumus ini hanya dipakai untuk soal-soal tentang pemantulan. Contohnya seperti ini. Nomor 1 kita lihat sebuah kapal mengeluarkan gelombang bunyi ke dasar laut. Jika 0,5 second, berarti ini adalah sebagai waktunya.
Diketahui time-nya adalah 0,5 second. Kemudian bunyi pantul kembali diterima oleh kapal. Dan cepat lambat bunyi di air 1500 meter per second. Berarti V-nya nih 1500 meter per second. Ditanyanya berapa kedalaman laut tersebut? Oke, kita langsung masukkan rumus bahwa S sama dengan V kali T per 2. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. V-nya 1500 kali T-nya adalah 0,5 per 2. 1500 kali 0,5 adalah 750 per 2. 250 per 2 sama dengan 375 meter. Ini hasil dari nomor 1, kedalaman laut. Kemudian nomor 2, sekarang kita lihat di sini. Hasan berteriak di antara dua dinding A dan B. Sesudah berteriak, Hasan mendengar bunyi pantul dari dinding A 0,5 second. Berarti dari sini ke dinding A adalah 0,5 second. Kemudian dan bunyi pantul dari dinding B 2 detik atau 2 second. Jika cepat lambat bunyi 340 meter per second, oke, diketahui di sini berarti cepat lambat bunyinya adalah 340 meter per second. V-nya adalah 340 meter per second. Berapakah jarak antara dinding A dan B? Nah, sekarang kita lihat. Kita ditanyanya adalah jarak A ke B. Maka T-nya juga kita gabungkan. Dari Hasan ke A 0,5 detik, dari Hasan ke B 2 detik. Maka total dari A ke B adalah 2,5 detik. Jadi T yang dipakai adalah total, yaitu 2,5 detik atau 2,5 second. Ditanyanya adalah jaraknya atau S-nya. Langsung kita masukkan rumusnya bahwa S sama dengan V kali T per 2. Tinggal masukkan angka-angkanya. V-nya 340 kali T-nya adalah 2,5 per 2. Berapa hasil ini? 340 kali 2,5 adalah berapa? 850 per 2. Hasilnya adalah 425 meter. Tuh. Ya, inilah hasil dari jarak dari tembok A sampai tembok B, yaitu 425 meter. Selanjutnya adalah tentang resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain yang frekuensinya sama. Yang kata kuncinya ya, jika frekuensinya sama. Nah, resonansi yang menguntungkan contohnya adalah pada telinga manusia dan juga pada alat musik. Jadi manusia itu bisa mendengar karena gendang telinganya itu bergetar. Kenapa gendang telinga manusia bisa bergetar? Karena efek dari resonansi tersebut. Kemudian pada alat musik seperti gitar biasa seperti ini ada lubang untuk udara beresonansi. Maka untuk gitar seperti ini jika digenjreng akan suaranya keras ya, dibandingkan dengan gitar listrik ya. Gitar listrik itu tidak ada lubangnya. Maka jika gitar listrik tersebut tidak dicolokkan ke listrik, digenjreng, maka suaranya akan pelan, tidak sekeras gitar akustik ya. Karena kenapa? Karena gitar akustik seperti ini ada lubang yang digunakan untuk udara beresonansi sehingga suara akan lebih keras. Ini resonansi yang menguntungkan. Contoh lain adalah resonansi yang merugikan, contohnya pada mesin, pada rumah, dan juga pada jembatan. Pernah ada kejadian jembatan rubuh atau hancur seperti ini karena efek dari resonansi. Itu resonansi yang merugikan. Sekarang kita lihat resonansi pada bandul. Nah, tali bandul yang sama panjang akan ikut bergetar karena resonansi. Kita sudah belajar di bahasa tentang getaran bahwa frekuensi pada bandul hanya dipengaruhi oleh panjang talinya. Maka kalau misalnya talinya sama panjang, maka frekuensinya juga akan sama. Nah, kalau frekuensi sama, maka akan terjadi resonansi. Maka seperti ini, jika ada 5 bandul A, B, C, D, E. Jika bandul A digetarkan, maka bandul C ikut bergetar karena A sama panjang dengan C. Demikian juga kalau misalnya bandul B yang digetarkan, maka bandul D pun ikut bergetar. Itulah resonansi pada bandul ya. Yang bisa beresonansi adalah yang frekuensinya sama pada bandul, bisa kita lihat dari talinya yang sama panjang. Demikian materi tentang bunyi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.